Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, bicara tentang penanganan stunting, tentunya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan banyak pihak, lintas sektor, dan tentunya butuh bantuan juga oleh KWT-KWT di wilayah ya, kelompok wanita tani. Oleh karena itu sudah hadir di hadapan saya ibu-ibu cantik dari KWT Jahe Manis Kelurahan Jatimulya. Assalamualaikum Ibu Novi dan juga Ibu Mila. Apa kabarnya nih Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Alhamdulillah kami kabarnya sehat, baik. Bu Mila juga bagaimana sehat. Bu? Alhamdulillah sehat ya. Baik, Ibu dari kelompok wanita tani Jahe Manis Kelurahan Jatimulya ya, Kecamatan Cilodong. Luar biasa sekali ini. Terima kasih sudah hadir di Info Podcast Ibu Novi dan juga Ibu Mila. Sama-sama. Baik, kita akan bahas nih terkait produk-produk hasil karya kelompok wanita tani. Nah, boleh diceritakan dulu nih Bu, nama KWT Ibu KWT Jahe Manis ya. Nah, itu jahe manisnya itu terinspirasi dari apakah Bu? Terkandung jahe manis kah atau bagaimana Bu? Boleh ceritain Bu. Nama KWT Jahe Manis itu bukan kita ambil dari nama makanan atau nama minuman, tapi Jahe Manis itu singkatan dari Jatimulya, hebat, mandiri, dan istimewa. Jadi nama itu merupakan doa dari kami. Jadi isi di dalam kelompok itu doa kami adalah ibu-ibu yang memang mereka itu memiliki keistimewaan dan semua dilakukan dengan kemandirian, begitu. Oke, jadi bukan produknya isinya jahe semua ya Bu? Iya, saya kira ini kandungannya semuanya jahe Bu, makanya namanya jahe manis. Iya. Tapi ternyata ada kepanjangannya ya, Jatimulya, hebat, mandiri, dan istimewa. Luar biasa. Memang Kelurahan Jatimulya terbaik ya. Baik, jadi jahe manis ini terbentuknya dari tahun berapa Bu? Jahe Manis ini terbentuk sejak tahun 2019, bulan Agustus ya, terbentuk dari 2019 sampai dengan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih terus berjalan dan kegiatannya juga lumayan aktif. Oke, jadi di kelompok KWT Jahe Manis ini ada berapa anggota nih Bu yang aktif? Ya. Kalau untuk di Jahe Manis saat ini kita anggotanya sekitar 12 orang. Oke. Dan alhamdulillah dari 12 orang itu semuanya aktif berkegiatan semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, apa aja nih Bu kegiatan-kegiatan KWT Jahe Manis nih di wilayah? Apa aja Bu kegiatannya? Ya. Kalau kegiatan kami alhamdulillah banyak ya Mbak Dinda. Jadi selain kegiatan kami yang utama adalah berkebun. Jadi kami punya 2 lokasi kebun yang kami kelola bersama. Itu ada di wilayah RT 1 di RW 4 di Kelurahan Jatimulya. Selain kegiatan berkebun, kita juga di situ mengolah sampah organik menjadi pupuk organik yang bisa kita gunakan untuk kebun. Selain itu juga kita mengadakan pelatihan mandiri. Jadi di situ pesertanya bisa dari kelompok kita dan dari kelompok lain juga bisa mengikuti pelatihan itu. Selain itu juga kita memproduksi hasil dari pasca panen. Jadi inovasi produk dari kelompok kami itu alhamdulillah saat ini ada bakso kelor, nugget dari daun kelor juga ditambah dengan wortel di situ dengan ayam. Kemudian kita juga produk yang terbaru selain bakso kelor itu kita buat
crackers dari tempe dan tambahan keju. Dan kemudian yang memang produk unggulan kita sejak 2019 itu minuman dari bunga telang itu sampai dengan sekarang alhamdulillah peminatnya masih terus banyak gitu. Oke, jadi produknya cukup banyak ya Bu ya? Ya, mulai dari alhamdulillah. makanan sampai dengan minuman gitu Iya. ya. Dan juga produk-produknya itu yang sehat-sehat ya Bu. Tentunya Alhamdulillah. bisa untuk balita-balita stunting ya Iya, Bu. Nah, betul. itu adakah kegiatan yang berkolaborasi dengan misalnya posyandu atau kelurahan untuk pencegahan stunting itu? Ya, Bagaimana Bu? alhamdulillahnya jadi memang sejak awal kita inovasi untuk pembuatan produk itu memang sasaran kami itu mencari menu yang bisa dinikmati oleh balita. Jadi rata-rata kan balita itu nggak suka makan sayur ya Mbak ya. Jadi di situ kita bagaimana caranya supaya si balita ini atau anak-anak ini bisa makan sayur tapi dengan rasa yang mereka sukai gitu. Nah makanya awal sekali itu kami produknya kita buat itu nugget dari daun kelor dengan tambahan di dalamnya wortel juga, jadi sudah ada sayur dan ada proteinnya berupa ayam dari situ. Oke. Nah kemudian setelah itu kita berinovasi lagi karena isu nasional ini adalah tentang stunting juga, kebutuhan protein untuk anak-anak balita stunting. Kemudian kami sempat berdiskusi bagaimana inovasinya yang bisa kita buat untuk membantu atau berkolaborasi dengan posyandu atau PKK untuk memberikan makanan tambahan gitu untuk balita stunting itu. Jadi akhirnya kemarin itu kita mencoba melihat anak-anak kira-kira sukanya apa. Ternyata banyak yang suka bakso ya. Jadi kita buatlah di situ Iya, bakso ya. Senang bakso. ya bakso dari daging sapi, kemudian kita masukkan juga di situ inovasinya daun kelor gitu. Oke. Karena jadi daun kelor itu kan juga zat besinya lumayan tinggi. Bisa untuk membantu juga untuk vitamin anak-anak gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita jalani itu kita berkolaborasi dengan PKK, Oke, PKK Pokja 3. Kemudian dengan posyandu yang ada di wilayah lokasi tempat kami berkegiatan gitu. Kebetulan ada di Posyandu Mawar 3. Oke, Gitu. jadi untuk pemberian PMT Ya, berasal dari KWT KWT Jahe Jahe Manis. Manis sebagian Oke. dari kami, dari hasil kebun kami. Kemudian kebetulan di kebun yang baru kami juga kami budidaya ikan yang insya Allah juga nanti bisa untuk membantu PMT di Posyandu Mawar 3. Oke. Jadi sudah berkolaborasi ya Bu ya dengan Iya, pemerintah untuk pencegahan stunting di wilayah begitu ya. Jadi alhamdulillah produk-produknya bermanfaat nih Bu ya, tidak hanya untuk balita sehat tetapi juga balita stunting begitu ya. Nah, untuk kegiatan KWT Jahe Manis sendiri ini pasti ada jadwal-jadwalnya gitu ya untuk berkebun ya Bu ya, untuk membuat olahan. Nah, itu bagaimana nih? Boleh dijelaskan Bu Mila? Kegiatan kita di KWT Jahe Manis yaitu udah dijadwalkan oleh Bu Ketua kita Ibu Novi Pujiastuti. Beliau menjadwalkan untuk tim KWT Jahe Manis seminggu 3 kali untuk berkebun, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Jadwal yang beliau buat itu untuk kita disiplin waktu ke kebun ya, karena kebun kita ada 2 kebun ya Bu, kebun 1 dan kebun 2. Itu yang butuh banyak tenaga ya untuk mengurusi tanam-tanaman kita yang sudah kita tanam gitu. Sehari itu minimal 3 orang ya Bu, 3-4 orang lah untuk kita mengurus kebun. Untuk ngurus kebun itu kita butuh untuk menyiram kebun ya Bu, menyiram tanam-tanaman yang ada di kebun. Jadwalnya kita pada pagi hari dan sore hari, sehari 2 kali untuk mengurus kebun.
Oke. Nah, untuk lokasi perkebunannya sendiri itu ada di mana tuh Bu Novi? Semua lokasi kebun kami ini, kebun 1 dan 2 ini berada di wilayah lokasi Kampung Caraka di Jatimulya, itu ada di RW 04 begitu. Oke, jadi di Kampung Caraka ya Bu ya, jadi udah lengkap ya kampungnya ya. Baik, nah bagaimana ini untuk cara memenuhi kebutuhan keberlangsungan perkebunan Bu? Apakah ada support dari pemerintah wilayah atau bagaimana Bu? Oh iya, untuk support pemerintah dari DKP 3 itu alhamdulillah kami disupport juga, dan ada PPL yang memang ditugaskan untuk rutin membantu kami. Bantuan dari Dinas Pertanian Kota Depok itu berupa benih, biasanya berupa benih tanaman. Kalau untuk pemerintah Kota Depok sendiri itu ada melalui Musrembang yang kegiatannya itu melalui kelurahan. Jadi setahun sekali itu ada anggaran dari APBD itu kita bisa mengajukan kegiatan melalui Musrembang itu, mengajukan proposal. Jadi selama kelompok itu sudah memiliki SK dari kelurahan, kita bisa mengajukan itu. Nah, tapi untuk kegiatan hari-hari di dalam kelompok tani kami itu pasti kita membutuhkan biaya. Seperti contohnya kita butuh media tanam, kita butuh benih kita bisa dapat dari Dinas Pertanian ya, Mbak. Oke. Kemudian tapi di satu sisi kita di situ juga butuh alat-alat perkebunan. Betul. Yang seperti itu kan kita belum mendapat support. Kecuali kita sudah mengajukan melalui dana Musrembang, dan itu turun ke dalam kelompok berupa bantuan kebutuhan kebun. Tapi kalau pada waktu awal itu kami belum dapat, itu selama ini kami mencoba memproduksi produk hasil panen itu yang kita jual melalui bazar. Jadi bazar, jadi di Kota Depok itu sebulan itu 2 kali ada bazar di kantor wali kota depan kantor PBB itu. Pasar tani namanya, bazar pasar tani ya. Itu jadi kita mengikuti bazar-bazar itu, dan kemudian kalau ada bazar di kecamatan juga kami ikut, bazar di kelurahan, bazar di alun-alun itu kita ikut. Jadi kita selain kita jual produk itu, kita juga jual bibit tanaman gitu Mbak. Iya, jadi hasil dari kita bazar itu masuk ke dalam kas ya. Nah dari situ kita kelola untuk keberlangsungan kebun itu sendiri gitu Mbak. Jadi anggaran ada support dari pemerintah, ada juga mandiri ya, dikelola sendiri dari dana kas begitu ya. Nah untuk sistem perkebunannya bagaimana nih Bu? Apakah masih menggunakan sistem berkebun dengan konvensional ataukah sudah dengan hidroponik nih Bu? Bagaimana? Pada saat berdiri itu kami masih di kebun 1 itu kami masih menggunakan sistem konvensional. Karena keterbatasan lahan juga, nggak terlalu luas lahannya. Jadi kami menggunakan sistem konvensional. Nah di kebun yang kedua, yang kebun baru itu kita ada 2 sistem Mbak. Jadi yang pertama itu kita masih pakai konvensional. Yang satu lagi kita saat ini menggunakan sistem aquaponik. Gitu. Bagaimana jadi, tuh Bu aquaponik? Nah aquaponik itu jadi kenapa kami pilih aquaponik, karena di dalam sistem aquaponik itu sistemnya itu terintegrasi dan di situ organik semua yang kita dapat. Gitu. Jadi aquaponik itu di bawahnya itu kita kolam ikan, kemudian di atasnya itu tanaman bisa kita tanam sayur, bisa kita tanam tanaman buah, aneka tanaman kita insya Allah bisa di situ. Nah kenapa organik? Karena di dalam sistem itu nutrisi untuk si sayuran itu kita dapat dari kotoran ikannya. Gitu. Jadi dari kotoran ikan itu kemudian ada filter, diolah menjadi nutrisi untuk si sayuran itu. Jadi di situ organik, dan kita juga semuanya memang tidak menggunakan pestisida. Walaupun kadang kita lihat di situ bolong-bolong ya Mbak, ada kadang-kadang dimakan belalang atau dimakan ulat, tapi kita nggak apa-apa, nggak kita semprot pestisida. Justru itu yang
sayur yang ada lubang sedikit-sedikit itu orang pasti tahu, oh ini berarti organik gitu. Justru ya, yang nggak yang mulus aman, gitu ya. Iya begitu, jadi seperti itu. Dan pupuknya pun kita nggak pakai pupuk kimia. Sejauh ini alhamdulillah kita memakai pupuk kompos yang organik, yang dari UPS Merdeka. Kita juga dapat dari situ komposnya. Kolaborasi ya Bu? Iya, selain itu juga kita produksi sendiri komposnya. Oke, luar biasa. Jadi produknya betul-betul sehat gitu ya Bu ya? Insya Allah. Jadi ilmu baru nih buat kita semua Sobat Healthies. Tidak hanya hidroponik tapi juga ada aquaponik gitu ya. Tadi kita sudah bahas tentang perkebunan ya Bu, sistem berkebun. Nah untuk proses produksi produknya sendiri ini seperti apa Bu? Tadi sudah disampaikan di awal sama Bu Novi ya, jadi produknya cukup banyak ya. Bagaimana untuk sistem produksinya? Boleh Bu? Kami dari KWT Jahe Manis mempunyai produk seperti crackers, nugget daun kelor, bakso daun kelor, sama kita punya minuman. Oh, dibawa contohnya boleh ditunjukin Bu minuman ke Sobat Healthies. Minuman telementi, yaitu minuman terdiri dari bunga telang, daun mint, sama perasan jeruk air lemon. Inilah contoh produknya seperti ini. Jadi ada mintnya ya Bu ya, beda sama yang lain gitu ya. Semriwing jadinya. Keren sekali ya. Telementi. Iya. Baik, untuk produknya kan banyak banget nih ya Bu ya. Dari bakso, crackers, minuman gitu ya. Nah itu dipasarkannya bagaimana Bu? Nah, selain tadi dijelaskan di bazar-bazar, apakah Ibu juga menjual online atau bagaimana Bu? Kalau untuk marketing kami memang sampai saat ini kita belum masuk ke dalam marketplace ya, belum. Tapi sama ini kita sistemnya open PO. Jadi melalui grup WA, terus kemudian kebetulan kami juga anggota UMKM. Jadi di dalam grup UMKM juga kami share tuh kalau kita mau produksi biasanya kita open PO dulu melalui itu. Selain memang kami rutin mengikuti bazar-bazar. Jadi saat ini masih sampai di situ aja marketing kami. Jadi belum masuk ke dalam marketplace memang. Nanti semoga setelah diinformasikan di info podcast ini bisa banyak yang order ya Bu ya. Tentunya Sobat Healthies di rumah banyak yang order gitu ya. Produk-produk dari KWT Jahe Manis dan mudah-mudahan bisa masuk ke marketplace gitu ya, bisa dijual online gitu ya. Semoga makin laris ya Bu. Amin. Nah, banyak sekali kegiatan produksi, kegiatan berkebun yang dilakukan KWT Jahe Manis ya. Untuk prestasi bagaimana Bu? Prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh KWT Jahe Manis? Iya, alhamdulillah untuk kelompok KWT Jahe Manis itu kemarin tahun 2023 bulan Oktober itu kami mendapat penghargaan sebagai salah satu partisipan di dalam lomba desa kelurahan bebas stunting tingkat nasional. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Kami menjadi salah satu unsur ya. Salah satu unsur yang ikut berkolaborasi di dalam usaha penurunan angka stunting. Gitu. Luar biasa. Jadi sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional untuk penurunan angka stunting begitu ya. Berkat salah satunya produk-produk dari KWT Jahe Manis. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Jahe Manis ya. Selain untuk pencegahan stunting, tentunya produk-produk Ibu banyak banget nih yang berhubungan langsung untuk pencegahan stunting pada balita stunting di wilayah. Nah, program-program pengembangan apa lagi nih Bu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar? Oh iya, baik. Jadi di KWT Jahe Manis ini selain produk-produk kami yang memang tujuannya juga untuk membantu program penurunan stunting, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang
kita juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya kita membuka field trip untuk anak-anak TK dan PAUD. Jadi kegiatan dari TK dan PAUD itu mereka berkebun gitu, Mbak, di kebun kita. Jadi kita membuka paket itu, paket field trip. Kemudian selain itu juga kita berkolaborasi dengan sekolah lansia yang ada di Kelurahan Jatimulya untuk kegiatan lansia bahagia. Jadi lansia itu juga kita ajak untuk berkebun bersama gitu. Mereka itu kebanyakan justru lebih terasa bahagia gitu loh, Mbak, pada saat ikut berkebun gitu di kebun, ya senang gitu. Nah selain itu juga rencana ke depan memang kami akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah terdekat yang ada di wilayah kami untuk mungkin bisa menjadi ekstrakurikuler sekolahan tersebut untuk berkebun gitu, Mbak, ya. Karena kebetulan lokasi kebun kami yang kedua itu ada di satu wilayah dengan sekolah SDIT gitu. Jadi itu memang rencana kami ke depan gitu. Nah, kemarin juga tahun lalu ya, sebenarnya tahun lalu itu kami mengadakan pelatihan budidaya microgreen. Ya, jadi microgreen itu untuk semua masyarakat bebas, masyarakat umum yang ingin mengikuti pelatihan itu dan free. Kami tidak pungut biaya di situ gitu. Ya alhamdulillah antusiasnya dari kelompok-kelompok tani di wilayah Kecamatan Cilodong itu banyak yang berminat. Cuma memang karena keterbatasan tempat pada waktu itu, jadi kami hanya bisa maksimal itu kalau tidak salah sekitar 40 peserta yang hadir dari macam-macam kalangan masyarakat lingkungan sekitar, ada juga dari Posyandu, ada juga dari PKK, ada dari tidak hanya dari Kelurahan Jatimulya saja waktu itu pesertanya gitu. Kenapa microgreen? Karena microgreen itu justru tanaman yang memiliki kandungan gizi 7 kali lipat dari tanaman dewasa itu sendiri, Mbak. Dan itu sangat baik untuk balita dan untuk lansia gitu. Yang kita tahu itu kalau sudah lansia itu kan banyak sekali larangan makan yang hijau-hijau lah atau apa ya, asam urat atau apa. Tapi kalau untuk microgreen ini itu belum terdapat kandungan itunya. Jadi kandungan yang ada di dalam microgreen itu justru lebih banyak nilai gizinya, tapi aman untuk penyakit-penyakit yang dialami orang-orang tua gitu. Lebih aman dan lebih sehat ya. Lebih sehat. Lebih sehat, lebih bergizi dan kita tidak butuh lahan. Kita bisa tanam di perkantoran pun kita bisa. Kita di rumah di meja-meja dapur juga kita bisa gitu. Jadi benar-benar masuk ke dalam gaya hidup masyarakat sekarang yang memang sudah sadar akan kesehatan gitu. Kita tidak pakai pestisida juga, Mbak, kalau itu. Dan tidak menggunakan pupuk macam-macam juga enggak. Kita hanya butuh, kalau untuk microgreen itu kita hanya butuh media tanam, sekam bakar pun kita cukup, atau kokopit juga cukup gitu. Jadi alhamdulillah pada waktu itu banyak sekali peminatnya untuk itu. Dan rencana memang kita mau buat lagi untuk pelatihan itu. Mungkin itu masuk nanti program ke depannya lagi. Luar biasa nih. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bu Novi sama Bu Mila ya terkait perkebunan. Jadi nanti ilmu-ilmu itu bagus sekali Bu untuk di-share ke masyarakat gitu ya. Bisa jadi Ibu buat video gitu ya, bagaimana cara menanam dengan sistem-sistem yang Ibu ceritakan tadi. Itu bagus sekali untuk di-share ke masyarakat. Nah, saya saja tertarik untuk berkebun ya. Apalagi masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk gabung ke KWT nih Bu? KWT khususnya di jahe manis. Memang kalau KWT atau kelompok tani itu salah satu organisasi sosial ya, Mbak ya. Jadi memang sejak awal itu kita tekankan bahwa kegiatan kita itu tidak berbayar gitu. Kita tidak mendapat bayaran gitu. Jadi
memang kegiatan kita murni kegiatan sosial gitu. Jadi sebelum bergabung biasanya saya akan tanya tuh Mbak, apa tujuan untuk bergabungnya itu apa? Iya, orientasinya apa dulu gitu ya? Kadang-kadang ada yang menjawab memang hobi. Kalau saya memang utamakan untuk yang penghobi. Oke. Iya, karena kalau sudah hobi biasanya dia akan enjoy akan melaksanakannya gitu. Betul. Jadi itu yang pertama, biasanya saya tidak banyak syarat apa-apa Mbak sebenarnya. Cuma yang penting kita itu melakukan kegiatan itu dengan ikhlas. Betul. Dan atas dasar memang kita hobi gitu, kita satu visi satu misi gitu, bisa bergabung dengan tim gitu, bisa bekerja sama. Betul. Gitu. Dan yang pasti memang saya tekankan untuk kedisiplinan dan konsisten gitu di dalam kelompok. Itu aja sih Mbak. Sebenarnya nggak banyak sih syarat-syarat, nggak perlu syarat apa-apa juga. Dan yang pasti sih memang harus tinggal di wilayah setempat gitu, terutama di Kelurahan Jatimulya. Oke, gitu. Luar biasa ya, Jatimulya punya KWT Jahe Manis yang diketuai oleh Ibu Novi ya. Semoga sukses terus ya Bu. Amin. Ya. Nah, ini harapan dan rencana ke depannya bagaimana nih Bu? Pertanyaan terakhir, silakan. Oh iya. Kalau harapan kami dari KWT Jahe Manis, semoga makin bertumbuh untuk kelompok tani yang ada di wilayah Jatimulya khususnya dan wilayah Kota Depok pada umumnya. Semoga bertumbuh, semoga makin banyak lagi lahan-lahan yang ada di wilayah Kota Depok itu yang bisa dikelola oleh kelompok tani, terutama lahan-lahan fasum ya Mbak ya. Jadi supaya bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Harapan saya untuk seluruh kelompok tani yang sudah ada di wilayah Kota Depok dapat melaksanakan kegiatannya dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah Kota Depok, salah satunya dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Cakep, luar biasa. Habis main tenis makan duren. Cakep. KWT Jahe Manis emang keren nih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Novi atas ilmunya dan sharing-sharingnya ya. Iya. Di Info Podcast kali ini. Untuk Bu Mila terima kasih banyak juga. Sehat-sehat selalu Ibu, terima tetap kasih, semangat. Terima kasih Mbak Dinda undangannya. Iya, sama-sama. Oke, Sobat Healthies, demikianlah Info Podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. KWT Jahe Manis, Jatimulya hebat, mandiri dan istimewa. Yeay. Gantian ya Bu, jargonnya Info Podcast. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa.